Sambil mengheningkan cipta, dengarkan saya. Hening-heningkan dirimu di hatimu, sehingga nyata siapa yang mendudukkan kita. Sehingga nyata siapa yang mengheningkan kita. Sehingga nyata siapa yang menghidupi kita. Semuanya akan nyata bila kita sudah sampai kepada satu titik ketiadaan, keadaman dari surga kembali ke surga. Maka dari itu mengheningkan cipta ini sebagai kendaraan untuk mengangkat kembali kita yang sudah lama berada di dalam anar, di dalam jahanamnya Allah, agar hijrah dari tempat yang fana, yang rusak, hijrah kepada alam kelanggengan, alam keabadian. Itulah uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Bagi Anda, khususnya penyimak setia uripe Allah, bila ada hal yang aneh-aneh di dalam keheningan itu, bisa dituliskan dan dikirimkan ke admin 082245647438. Insya Allah kami akan membalas. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bukti yang sangat amat nyata. Jadi tak satu pun manusia bisa memberi pertolongan kepada manusia yang lain. Tak satu pun manusia bisa memberi syafaat kepada manusia yang lain, kecuali pertolongannya Allah sendiri. Coba kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Jelas sudah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki.
Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi dan maha besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti yang sangat amat nyata. Jangan berharap-harap syafaat Nabi Muhammad lagi bila kita tidak mencontoh iman yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi hakikat syafaat itu yang bagaimana? Hakikat syafaat itu adalah bila dirimu bisa jadi Rasulullah, itulah syafaat. Bila diri kita masih jadi Rasulnya setan, bila kita masih jadi Rasulnya hawa nafsu, bila kita jadi utusan setan, jadi pesuruh setan, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah sementara kita yang jadi Tuhan di dalamnya? Maka tak akan pernah mendapatkan syafaat. Jadi hakikat syafaat itu kita kembali, kita menerobos hidup siapa yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad itu. Itulah syafaat. Bila kita paham, bila kita menyadari bahwa kita ini tak punya hidup dan badan, bila kita ketika mengheningkan cipta sudah sampai ke dalam titik tiada dirimu di hatimu, yang ada hanya Allah, itulah syafaat itu. Atau sahabat-sahabat yang sudah baiat sudah mendapatkan itu. Jadi tak satu pun manusia yang bisa menghendaki manusia kecuali ya yang menciptakannya. Selama ini kan yang kita pakai kehendaknya setan. Sholatnya kehendaknya setan. Ibadahnya kehendaknya setan. Siapa setan itu? Ya diri kita sendiri, itulah setan. Ketika di dalam hati kita hanya kita yang ada, hanya kita yang hidup, Allahnya gaib, itulah setan. Berarti kita selama ini menghamba, menyembah setan. Loh, kok mau berharap syafaat dari Allah yang tidak disembahnya? Mana mungkin kita mendapatkan syafaat dari Tuhan yang tidak kita sembah? Selama ini kan kita nyembah setan, ikut setan, jadi rasulnya setan, jadi pesuruh setan. Buktinya apa? Buktinya Allahnya gaib. Buktinya apa lagi? Buktinya apapun yang kita kerjakan seolah-olah itu semua daya upayaku sendiri. Tak ada urusannya dengan Allah. Katanya bertuhan, tapi kok jadi Tuhan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita buka surat Muhammad. Kita membahas syafaat Kanjeng Nabi Muhammad yang katanya bisa mensyafaati manusia. Bagaimana mungkin Kanjeng Nabi Muhammad bisa mensyafaati manusia yang mana manusia itu tidak beriman seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, ya sembahlah Tuhan seperti menyembahnya Nabi Muhammad kepada Tuhannya. Muhammad, bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Berarti Muhammadnya kan tidak jadi Tuhan di dalam hatinya. Yang ada hanya Tuhannya. Itulah bertuhan. Itulah syafaat. Di surat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Yang artinya
orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Siapa yang menghalang-halangi kita menuju Tuhan? Ya kan kita sendiri yang membuat penghalang-penghalang itu sehingga kita mati su'ul khotimah. Diaku-akuinya semua amal yang kita lakukan. Dibangga-banggakan solat-solat dan ilmu-ilmu kita. Dimulia-muliakan amal-amal yang sudah kita lakukan. Sehingga kita merasa bangga dan mulia di sisi manusia. Semuanya tak ada gunanya, bro. Allah akan menghapus segala amal-amalmu. Kenapa? Karena engkau terhalang kepada Tuhanmu yang telah menciptakan aku. Terhalang kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi dirimu jadi Tuhan, Allah engkau tiadakan, Allah engkau gaibkan. Mana mungkin amal-amal kita bisa sampai kepada Tuhan yang tak ada. Berarti Tuhan itu kan harus wujud, harus nyata, harus hidup, harus berkuasa. Siapa yang bisa wujud, yang bisa kuasa, yang bisa hadir di dalam hati kita selama ini? Ya kan kita sendiri yang jadi Tuhan. Itulah kenyataannya. Marilah kita sadari kesalahan-kesalahan kita selama ini. Agar apa? Agar semua amal yang kita lakukan menjadi amal kebajikan di sisi Allah. Maknanya apa? Maknanya kita sudah tak merasa berkuasa lagi dengan apa yang kita kerjakan. Itulah tanda lillahi ta'ala. Allah menerima yang suci. Apa maknanya? Allah menerima amal yang mana kau tak merasa beramal di dalamnya. Muhammad bukan kau yang melempar. Meskipun kelihatannya Muhammad yang melempar, tapi di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad tak punya kuasa apa-apa untuk melakukan itu semua. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad mengakui bahwa dirinya yang melempar, sementara hidup dan badannya saja bukan miliknya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadah-ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Tuhan semesta alam. Itulah imannya Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mendapatkan syafaat dari Tuhannya, pertolongan dari Tuhannya. Jadi bila kita ingin syafaat, ya harus seperti Nabi Muhammad. Jadi apa? Jadi Rasulnya Allah. Jangan jadi Rasulnya setan. Matilah secara husnul khotimah. Bagus pungkasannya kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Daripada kembali kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Kita lanjutkan ayatnya. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Pas sudah apa yang dipaparkan tadi dengan ayat ini. Dan itulah kebenaran yang dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
Pas dengan apa yang dipaparkan ini artinya. Saya ulang lagi. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Inilah syafaat itu. Bukan yang digembar-gemborkan selama ini. Marilah naik sedikit lagi. Jangan terlena. Jangan tergiur di dalam amalan-amalan syariat saja. Syariat tanpa makrifat tak ada gunanya. Badan tanpa hidup tak ada gunanya. Maka gunakanlah hidup. Maka gunakanlah Allah sebagai Tuhanmu yang menciptakan kamu. Dan yang menguasai apapun yang kau perankan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa yang beriman kepada Allah? Orang yang sudah tidak jadi Allah di hatinya. Manusia yang sudah merasa goib dirinya. Orang yang merasa dirinya sudah tak ada, tak berguna lagi di dalam hatinya kecuali Allah. Itulah la ilaha illallah. Itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan mengerjakan kebajikan. Dengan iman yang demikian, maka ia sudah melakukan kebajikan dan kebajikan. Apa itu? Ia selalu nerimo ing pandum, terima apa yang diperlakukan oleh Allah, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Inilah bukti yang sangat amat nyata bila kita menginginkan syafaat, ya contohlah Nabi Muhammad. Jadilah Rasulullah seperti kanjeng Nabi Muhammad. Mohon maaf, ini bukan babakan syariat. Bukan kita jadi nabi seperti kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ini babakan hati. Babakan iman yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad. Di sini tidak ada aliran apapun. Tapi yang ada di sini hanyalah memurnikan kembali ajaran-ajaran Muhammad Rasulullah. Memurnikan kembali Islam. Memurnikan kembali Al-Quran. Yang dulunya babakan hati. Saking lamanya 14 abad. Maka babakan hati akhirnya tercemar menjadi babakan dohir. Babakan syariat. Al-Quran ini babakan perilakunya hati. Tapi yang memahami, yang membaca hawa nafsu, akhirnya menjadi hukum-hukumnya syariat. Hukum-hukum badan akhirnya nyembah dirinya sendiri. Kenapa? Karena setan yang nyata, yang selalu mentuhani manusia, yang selalu mensesatkan manusia dari jalan Tuhannya. Ayat yang ketiga dari surat Muhammad. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa bi rabbihim. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Yang artinya yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, yang sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Jadi siapa yang dikatakan orang kafir di sisi Allah? Orang kafir di sisi Allah itu adalah ketika Allahnya masih gaib bagi manusianya. Sedangkan manusianya merasa dirinya yang paling wujud,
yang paling hidup. Tak ada yang memerintahkan manusia kecuali hawa nafsunya. Inilah orang kafir di sisi Allah yang tak ada imannya. Mari kita kaji, mari kita hisap diri kita sendiri. Kita ini masih kafir apa sudah iman? Hanya diri kita sendiri yang tahu. Jadi yang dimaksud menjadi Rasulullah di sini hatinya menjadi utusan Allah yang selalu lillah. Dudukku karena didudukkan Allah. Berdiriku karena diberdirikan Allah. Solatku karena dipersolatkan oleh Allah. Ibadahku karena diperankan oleh Allah. Lalu bagaimana mungkin kita berharap-harap pahala? Lalu bagaimana mungkin kita berharap-harap surga dengan apa yang tidak kita lakukan? Itulah orang-orang yang beriman. Melakukan segala sesuatu yang pulangnya selalu kepada husnul khotimah di hatinya lillahi ta'ala. Tidak mengharap apa-apa. Kenapa? Karena bukan kamu yang mengerjakan. Biarlah Allah yang menunjukkan kita ke jalannya. Itulah yang dimaksud syafaat. Itulah yang dimaksud kaumnya atau pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah golongannya para nabi dan para rasul. Begitulah isi hati para nabi dan para rasul itu yang selalu mentauhidkan Tuhannya daripada mentauhidkan hawa nafsunya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jelaslah tak satu pun manusia bisa memberi syafaat kepada manusia lain kecuali dengan kehendak Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, marilah bersama kita gembahkan di dalam hati kita sholawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgi li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgi li zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafiyal amrat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.